Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar dengan Bu Sudarti ya? Ya. Masih ingat dengan saya, Bu? Ya, masih ingat Mbak Istanti kan? Iya, baik. Saya kenal kembali ya, Bu. Perkenalkan, saya Istanti dari mahasiswa keperawatan Undip. Nah, sesuai perjanjian kita kemarin bahwa di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif ya, Bu. Ya. Lalu untuk waktunya nanti sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Ya, nanti ini dilakukan via telepon saja ya, Bu, karena jaraknya kita jauh. Ya. Baik, Bu. Saya mulai ya, Bu. Ya. Ya. Sebelumnya, Bu, saya boleh tahu nggak Ibu bekerjanya kalau pagi jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 11. Oh iya, kalau sore? Jam 3 sampai jam 6. Oh iya, baik. Berarti adanya itu diasuh ya, Bu? Iya. Ya, baik. Jadi saya mulai ya, Bu. Jadi ASI eksklusif ini adalah cairan yang diciptakan khusus yang keluar langsung dari payudara seorang ibu untuk seorang bayi. Nah, ASI ini mengandung zat gizi dan cairan yang dibutuhkan bayi, Bu. Jadi ASI ini untuk memenuhi kebutuhan adiknya selama tahap perkembangannya. Begitu ya, Bu. Lalu menurut WHO itu merekomendasikan untuk ASI itu diberikan kepada bayi itu sampai 6 bulan tanpa adanya makanan tambahan, Bu. Sebelumnya saya mau tanya nih, Bu, selama 6 bulan adiknya kemarin itu tumbuh kembangnya, apakah Ibu memberikan ASI eksklusifnya? Iya, saya berikan ASI eksklusif. Oh iya, tanpa adanya makanan tambahan ya, Bu, kalau sampai 6 bulannya? Nggak ada. Oh iya, baik. Jadi memang dari WHO itu juga merekomendasikan bahwa ada baiknya kalau ASI itu diberikan kepada bayi sampai umur 6 bulan tanpa adanya makanan tambahan. Itu termasuk air putih dan lain-lain, karena itu memang tidak boleh diberikan. Nah, nanti kalau setelah 6 bulan itu dianjurkan kembali untuk memberikan ASI eksklusifnya itu sampai umur 2 tahun, Bu. Tapi juga didampingi dengan makanan tambahan. Nah, ini kan adiknya udah umur 1 tahun ya, Bu. Apakah udah diberikan makanan pendamping ASI-nya, Bu? Seperti nasi ataupun dan lain-lainnya itu? Sudah. Sudah, baik. Jadi sudah diberikan makanan pendamping ASI ya, Bu? Nah, diberikannya ASI ini apa sih pentingnya? Nah, pentingnya ini juga untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi, Bu. Jadi ASI ini juga bermanfaat penting banget untuk adiknya. Jadi saya harap untuk ibu juga memberikan adiknya sampai umur 2 tahun nanti ya, ataupun nanti sampai disapih. Begitu ya, Bu? Ya. Nah, lalu untuk manfaat ASI sendiri itu apa sih? Nah, ASI ini, Bu, mengandung protein. Nah, protein ini berfungsi untuk melindungi bayi dari alergi. Dan juga ada kadar selenium. Nah, kadar selenium ini untuk melindungi gigi dari kerusakan. Nah, ASI sendiri itu juga berfungsi untuk meningkatkan perkembangan psikomotorik, kognitif, penglihatan, emosi yang hangat, dan kepribadian yang percaya diri. Nah, ASI ini juga bisa melindungi adiknya dari infeksi maupun dari penyakit imunologis, Bu. Jadi memang benar-benar ASI itu bermanfaat penting banget untuk adiknya. Lalu ASI ini juga bisa meningkatkan perkembangan sarafnya dan juga sebenarnya ASI ini juga bisa memperkuat hubungan batin antara ibu dan anak. Dan juga ini nanti juga berpengaruh pada dampak psikologis anaknya yang berpengaruh pada tahap kembangnya. Begitu ya, Bu? Ya. Nah, lalu ada juga faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan ASI eksklusif. Nah, faktornya yang pertama itu adanya kurangnya pengetahuan terkait penyusuan. Jadi kalau misal
ibu tuh nggak tahu caranya gimana, tekniknya menyusui yang benar tuh gimana, posisinya yang benar itu gimana, perlekatannya yang benar itu gimana, itu nanti juga mempengaruhi rendahnya cakupan ASI eksklusif. Nah, sebelumnya ibu udah tahu kan cara teknik menyusui yang benar seperti apa? Ya, udah. Sudah, alhamdulillah ya, karena ini udah anak kedua, jadi ibu sudah paham ya bu seharusnya. Lalu selanjutnya itu faktor yang kedua adalah kondisi kesehatan ibu dan bayi. Jadi misal ibu sedang lelah karena akibat kerja ataupun ibu sedang kurang enak badan, itu juga bisa mempengaruhi rendahnya cakupan ASI eksklusif. Dan juga kalau misal bayinya itu juga sakit atau daya hisapnya itu rendah, itu juga mempengaruhi cakupan ASI eksklusifnya. Lalu yang selanjutnya itu ada persepsi negatif ibu. Jadi misal ke ibunya itu mikir yang membuat ibu itu nggak percaya diri dengan cakupan air susu ibu. Jadi misal aduh saya takut ASI saya nggak keluar banyak, nanti adiknya nggak terpenuhi kebutuhan ASInya, itu juga bisa mempengaruhi rendahnya cakupan ASI eksklusif bu. Lalu juga selanjutnya adalah usia ibunya. Jadi kalau misal ini kan ibu udah usia 45 tahun ya. Ya, Bu. Halo? Halo? Ya. Ya. Jadi usia itu usia itu juga bisa mempengaruhi terkait dengan rendahnya cakupan ASI eksklusif. Jadi misal kayak semakin istilahnya semakin dewasa, itu juga bisa mempengaruhi rendahnya cakupan ASI eksklusif. Selanjutnya adalah dukungan orang terdekat. Jadi kalau misal ibu mendapat dukungan dari suami ibu, dari anak pertama ibu, atau dari orang tua ibu, atau dari misalnya sanak saudara, itu juga bisa mempengaruhi rendahnya cakupan ASI eksklusif. Terus selanjutnya adalah budaya setempat. Jadi misal kayak mitos-mitos yang pernah ibu dengar ataupun adat istiadat di dalam lingkungan ibu, itu juga bisa mempengaruhi rendahnya cakupan ASI eksklusif. Gitu ya, Bu? Nah, untuk meningkatkan istilahnya kadar ASI eksklusif dalam dalam ibu itu bisa, yang pertama ibu bisa melakukan istirahat yang cukup. Jadi misal ibu bekerja itu dari pagi sama sore, itu bisa siangnya bisa dipakai istirahat. Terus yang kedua itu juga ibu bisa makan makanan yang bergizi. Jadi dipenuhi juga sayurannya, dan makan buah juga, seperti itu ya Bu. Lalu ibu juga bisa melakukan olahraga, karena memang olahraga itu kan dianjurkan sekarang, misal 30 menit sehari, atau misalkan ibu kan ini juga jualannya jalan kaki ya Bu, sesuai pengajian kemarin. Iya. Itu juga bisa dimasukkan ke aktivitas fisik ya, bisa olahraga, itu juga bisa berpengaruh juga kepada peningkatan ASI ibu. Lalu selanjutnya adalah ibu harus terus istilahnya berpikir positif. Jadi nggak boleh istilahnya nggak ada prasangka-prasangka buruk ataupun nggak ada pikiran-pikiran negatif dalam pikiran ibu, itu tidak boleh, biar ASI eksklusif yang diberikan kepada adiknya itu juga maksimal. Seperti itu ya Bu. Iya, siap. Baik. Baik Bu, itu tadi materi yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan Bu? Untuk sementara tidak ada. Oh, untuk sementara tidak ada ya Bu. Selanjutnya ini saya ingin bertanya ya Bu, menurut pendapat Ibu sendiri aja. Kalau Ibu mendengar kata ASI eksklusif, dalam persepsi Ibu, dalam pikiran Ibu itu apa ya? ASI eksklusif itu pemberian ASI yang tanpa makanan pendamping atau minuman lainnya. Iya, iya baik. Itu juga bagus ya Bu. Itu jadi ASI eksklusif itu juga harus diberikan kepada adiknya sampai umur 2 tahun tanpa kalau sampai 2 tahun itu dikasih makanan pendamping setelah 6 bulan, tapi kalau dari 0 sampai 6 bulan itu tidak boleh diberikan makanan tambahan, begitu ya Bu. Nah, di sini saya juga menganjurkan kepada Ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif kepada adiknya, bisa sebelum bekerja ataupun sesudah bekerja. Nah, juga kalau misal Ibu bisa juga memompa air susu Ibu, terus nanti diberikan kepada pengasuhnya, juga nanti pas adiknya lapar atau haus itu bisa dikasih. Seperti itu ya Bu. Saya rasa itu saja Bu materi yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Oh ya, baik. Ini sudah 10 menit ya, Bu, dan materinya saya sudah sampaikan semua. Nanti untuk leafletnya ataupun posternya saya kirim ke Ibu via WhatsApp. Begitu ya, Bu? Ya, ya. Ya. Terima kasih ya, Bu, atas perhatiannya. Ya, sama-sama Mbak Istanti. Ya. Saya tutup ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.